Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabila dari kelas 11 IPA. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas videoka dan saya akan membahas tentang narkoba. Narkoba itu ada berbagai macam. Dan narkoba itu terbukti dapat merusak kesehatan fisik dan juga mental kita. Nah, ayo kita kenali narkoba yang beredar di Indonesia dan juga efek sampingnya bagi kesehatan kita. Ada berbagai macam jenis narkoba dan juga ada berbagai macam-macam bahan dan juga efek sampingnya. Sebenarnya narkoba ini jika digunakan dalam dosis yang pas dapat membantu para medis. Tetapi kebanyakan orang menggunakannya di luar praktik medis itu dalam dosis yang sangat tinggi yang dapat membahayakan nyawa. Makanya obatan-obatan ini termasuk ke dalam obatan yang ilegal. Berikut ini berbagai macam jenis narkoba yang umum digunakan dan juga efek sampingnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kokain. Kokain termasuk jenis narkoba yang sangat adiktif. Kokain ini terbuat dari ekstrak daun tumbuhan koka yang mana dia itu berbentuk serbuk atau kristal putih halus yang mana cara mengonsumsinya dengan disuntik, dihirup, dan juga diisap. Walaupun kokain ini bisa digunakan dalam prosedur medis, tetapi kebanyakan orang menyalahgunakannya untuk tujuan rekreasional, untuk memacu otak, untuk melepaskan dopamin, untuk menciptakan rasa gembira. Tetapi karena bersifat sementara, jadi kebanyakan orang itu menggunakannya secara berulang-ulang kali untuk mempertahankan rasa kegembiraannya tersebut. Ada beberapa masalah kesehatan yang terjadi jika kita sering menggunakan kokain. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Yang kedua, detak jantung, tekanan darah, dan juga suhu tubuh meningkat. Kerusakan usus, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan indera penciuman, dan juga HIV dan hepatitis C. Efek samping yang terjadi jika sering menggunakan kokain. Yang pertama ada serangan jantung, kejang-kejang, dan juga kematian. Itu bisa saja kapan saja datang. Bahkan kematian juga bisa terjadi kepada orang yang overdosis pertama kali menggunakan kokain, tetapi diiringi dengan menggunakan alkohol. Yang kedua yang akan kita bahas adalah ganja. Ganja mengacu pada daun, biji, batang, dan juga bunga pada tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Biasanya sering disebut dengan kata cimeng. Di mana cara menggunakannya itu dengan cara dihisap seperti rokok, dibuat di dalam makanan, dan juga diseduh di dalam teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat menjadi terapi tambahan bagi penyakit multiple sclerosis, penyakit Alzheimer, dan juga penyakit Crohn. Namun di Indonesia itu menjadi ilegal karena resiko masalah kesehatannya itu lebih besar dari manfaatnya. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang mana mempengaruhi otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, dan juga pemikiran. Perubahan ini membuat penggunanya tuh merasa senang sesaat dan
Perubahan ini sering disebut dengan HIG. Bahan psikoaktif ini mengandung efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan yang pertama, gangguan cara berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, bahkan risiko serangan jantung hingga pemikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah ekstansi. Ekstansi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya yang membuat kita bersemangat. Narkoba ini berisiko tinggi, disalahgunakan, bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstansi dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun ketika efek itu berakhir, ekstansi memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, ekstansi dapat menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, dan berkeringat. Penyalahgunaan ekstansi secara berlebihan dapat menyebabkan hipotermia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis. Yang keempat yang akan kita bahas adalah heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Obat yang segolongan dengan heroin dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Heroin termasuk narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya. Cepat diserap ke dalam otak, bisa membuat orang ketagihan hingga sulit untuk berhenti. Narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat. Digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan juga diisap. Efek yang didapatkan adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek ini selesai, pengguna tidak bisa berpikir secara jernih, serta bolak-balik mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernapas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan juga mual. Overdosis heroin dapat menyebabkan hipotensi, bibir dan kuku membiru, kejang, dan bahkan kematian. Yang kelima yang akan kita bahas adalah metamfetamin atau yang sering kita sebut dengan sabu-sabu. Jenis narkoba stimulan bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Termasuk ke dalam jenis narkoba yang sangat terkenal di Indonesia. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, dan juga disuntikan.
sabu-sabu hadir dalam bentuk kristal putih halus yang mana dia itu tidak berbau dan juga rasanya pahit. Penyalahgunaan narkoba jenis ini menyebabkan efek samping seperti nafsu makan menurun, napas lebih cepat, detak jantung lebih cepat, atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan juga suhu tubuh, kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Penyalahgunaan sabu-sabu bisa membuat seseorang beresiko terkena HIV atau AIDS. Efek psikolog yang didapat seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar. Apapun jenisnya, penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan nyawa dan merusak kualitas hidup Anda. Hindari penggunaan narkoba dengan alasan apapun. Dan jangan sekalipun menggunakan narkoba sebagai pelarian masalah hidup. Narkoba mungkin dapat menenangkan perasaan dalam sementara waktu. Tetapi setelah itu, narkoba justru akan makin merusak dan mengacaukan berbagai aspek kehidupan penggunanya. Jika sudah terlanjur kecanduan dan mengalami kesulitan untuk berhenti sendiri, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan dokter dan menjalani rehabilitasi narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.